Oke, we kita bilang I love you, tapi ngapa lagu pakai bilang nape tamang tapi muka abu. Sorry tak so ganggu, sampai ngapa gitu. Oke tambah jauh. Nasib bukan cuma pas-pasan, apa memang ini takdir Tuhan? Tapi jodoh tetap ada, tak cuma minta doa biar tak salah dola. Dola, 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 kita salah dola. Dola, 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 aduh kita salah dola. Dola, 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 kita salah dola. Dola, dola, dola. Topik yang akan kita bahas dari pengkongruenan linear yaitu yang pertama definisi, yang kedua bentuk umum, dan yang ketiga submateri. Yang pertama definisi pengkongruenan linear adalah jika suatu pengkongruenan variabelnya berpangkat paling tinggi 1 disebut pengkongruenan linear. Kemudian yang kedua bentuk umum. Bentuk umum dari pengkongruenan linear adalah AX kongruen B modulo M dengan A tidak kongruen dengan 0 modulo M. Kemudian yang ketiga submateri. Yang pertama pengkongruenan linear tidak memiliki solusi, memiliki tepat satu solusi, dan memiliki tepat D solusi. Kemudian yang kedua persamaan linear Diopantus. Yang ketiga teorema sisa Cina. Yang keempat sistem pengkongruenan linear, metode matriks, dan metode substitusi eliminasi. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dan cara penyelesaiannya. Yang pertama tentang pengkongruenan linear tidak mempunyai solusi. Kita memiliki soal yaitu 6x kongruen 11 modulo 15. Itu dengan penyelesaian yang pertama mengidentifikasi FPB dari A dan M di mana A adalah 6 dan M adalah 15. Kita dapatkan FPB dari 6 dan 15 adalah 3. Kemudian yang kedua, kita mengidentifikasi apakah FPB A dan M tidak habis membagi B atau FPB A dan M habis membagi B. Karena 3 tidak habis membagi 11 atau FPB dari A dan M tidak habis membagi B, maka perkongruenan linear tersebut tidak memiliki solusi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang inverse modulo. Di mana ada soal yaitu carilah inverse dari 2 modulo 13. Kita dapat menyelesaikan dengan mengubah inverse dari 2 modulo 13 ke sistem pengkongruenan linear menjadi 2x kongruen 1 modulo 13, di mana 2x kongruen 1 modulo 13 dapat menjadi 2x kongruen 14 modulo 13, yang di mana 14 ini merupakan hasil dari 13 kali 1 tambah 1, dan 14 ini memiliki bentuk lain yaitu 2 kali 7. Dari kedua bentuk tersebut memiliki angka yang sama yaitu 2, dan FPB dari 2 dan 13 yaitu adalah 1. Sehingga dari kedua ruas tersebut kita dapat mensalasikan sistem pengkongruenan tersebut menjadi X kongruen 7 modulo 13, sehingga hasil dari inverse 2 modulo 13 adalah 7. Ketiga, persamaan linear Diopantus. Tentukan salah satu bilangan bulat X dan Y sehingga 72X ditambah 100Y sama dengan 8. Penyelesaian persamaan tersebut dapat kita ubah menjadi sebuah pengkongruenan linear menjadi 100Y kongruen 8 modulo 72 karena AC kongruen BC modulo F dan FPB dari 100 dan 72 adalah 4. Dengan 4 habis membagi 8, maka 25Y kongruen 2 modulo 18. Kita dapat memodifikasi angka 2 menjadi 25Y kongruen 20 modulo 18. Lalu kita dapat merubah bentuk tersebut menjadi 5 dikali 5Y kongruen 5 dikali 4 modulo 18. Karena FPB dari 5 dan 18 adalah 1, maka kita dapat mengkalkulasikan angka 5 tersebut menjadi 5Y kongruen 4 modulo 18.
Lalu kita dapat memodifikasi angka 4 tersebut menjadi 5Y kongruen 40 modulo 18. Selanjutnya, kita dapat merubah bentuk tersebut menjadi 5Y kongruen 5 dikali 8 modulo 18. Karena FMB dari 5 dan 18 adalah 1, maka kita dapat mengkanselasikan angka 5 tersebut menjadi Y kongruen 8 modulo 18. Berarti Y sama dengan 8 ditambah 18T untuk semua bilangan bulat T. Lalu substitusikan nilai Y pada persamaan 72X ditambah 100Y sama dengan 8 memberikan 72X ditambah 100 dikali 8 ditambah 18T sama dengan 8. Lalu 72X ditambah 800 ditambah 1800T sama dengan 8. Lalu kita pindah ruas angka 800 menjadi 72X ditambah 1800T sama dengan min 792. Lalu 72X sama dengan min 792 dikurangi 1800T menjadi X sama dengan minus 11 dikurangi 25T. Sehingga himpunan penyelesaian tersebut adalah X dan Y, di mana X sama dengan min 11 min 25T dan Y adalah 8 ditambah 18T untuk semua bilangan bulat T. Lalu jika T sama dengan 0, maka X sama dengan min 11 dan Y sama dengan 8. Jadi bilangan bulat positif X dan Y memenuhi 72X ditambah 100Y adalah min 11 dan 8. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu teorema Hisagina. Ada sebuah soal, yaitu tentukan solusi perkongruenan berikut. Perkongruenan pertama yaitu X kongruen 2 modulo 3, yang kedua yaitu X kongruen 4 modulo 5, yang ketiga yaitu X kongruen 6 modulo 7. Untuk penyelesaiannya, yaitu yang pertama, dari perkongruenan tersebut dapat kita ketahui bahwa A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 4, A3 sama dengan 6. Kemudian K kecil 1 sama dengan 3, K kecil 2 sama dengan 5, K kecil 3 sama dengan 7. Kemudian untuk K besar itu merupakan hasil dari perkalian antara K1 dikali K2 dikali K3, yaitu 3 dikali 5 dikali 7 sama dengan 105. Untuk K besar 1 merupakan hasil dari K besar dibagi K kecil 1, yaitu sama dengan 105 dibagi 3 menghasilkan 35. Untuk penyelesaian K2 dan K3 itu sama seperti K1, yaitu K2 menghasilkan 21 dan K3 menghasilkan 15. Selanjutnya adalah kita akan mencari R1, yaitu hasil dari inverse K besar 1 modulo K kecil 1, yaitu menjadi R1 kongruen inverse 35 modulo 3. Kemudian 35 ini kita pindah ke ruas kiri menjadi 35 R1 kongruen 1 modulo 3. Selanjutnya, 1 ini kita modifikasi menjadi 70, di mana angka 70 ini kita dapatkan dari 35 dikali 2. Dikarenakan di ruas kiri dan kanan ada angka yang sama yaitu 35, maka kita dapatkan selasikan, yaitu dikarenakan FVB dari 35 dan 3 itu sama dengan 1, maka kita bisa kanselasikan tanpa mengubah modulunya. Maka menjadi R1 kongruen 2 modulo 3 menjadi R1 sama dengan 2. Kemudian kita mencari R2, yaitu seperti kita mencari R1, kemudian R2 kongruen inverse 21 modulo 5, kemudian selanjutnya yaitu 21 R2 kongruen 1 modulo 5, dan 1 ini kita modifikasi menjadi 21, di mana angka 21 ini merupakan hasil dari 21 dikali 1. Kemudian dikarenakan ruas kanan dan kiri ini ada angka yang sama yaitu 21, dan dikarenakan juga FVB dari 21 dan 5 ini sama dengan 1, maka kita bisa kanselisasikan tanpa mengubah modulunya, yaitu menjadi R2 kongruen 1 modulo 5 sama dengan R2 sama dengan 1. Selanjutnya adalah kita mencari R3. Sama seperti kita mencari R1 dan R2, maka di dalam R3 ini angka 15 ini kita pindah ruas ke kiri menjadi 15 R3 kongruen 1 modulo 7. Kemudian angka 1 ini
kita modifikasi menjadi 15, di mana angka 15 merupakan hasil dari 15 dikali 1. Maka selanjutnya adalah kedua ruas dapat kita kanselasikan, dan dikarenakan FPB dari 15 dan 7 sama dengan 1, maka dapat kita kanselasikan tanpa mengubah modulnya, yaitu menjadi R3 kongruen 1 modulo 7 menjadi R3 sama dengan 1. Untuk yang terakhir yaitu solusi untuk sistem perkongruenan linear tersebut, di mana X kongruen A1 dikali K besar 1 dikali R1 ditambah A2 dikali K besar 2 ditambah dikali R2 ditambah A3 dikali K besar 3 dikali R3 modulo K, yaitu menjadi X kongruen 2 dikali 35 dikali 2 ditambah 4 dikali 21 dikali 1 ditambah 6 dikali 15 dikali 1 modulo 105. Kemudian hasil dari pertambahan tersebut yaitu X kongruen 314 modulo 105, di mana angka 314 ini merupakan hasil pertambahan dari 105 ditambah 105 ditambah 104 modulo 105. Maka dapat kita sederhanakan menjadi X kongruen 104 modulo 105. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa solusi dari sistem perkongruenan linear tersebut adalah 104. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai permasalahan sistem perkongruenan linear. Adapun soal sebagai berikut. Tentukan inverse dari matriks 112, 121, 211 modulo 5. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pertama, kita harus mencari determinan dari matriks. Yang kedua, kita mencari inverse dari determinannya. Yang ketiga, kita perlu mencari adjoint dari matriks. Yang keempat, selanjutnya kita mengeksekusikan adjoint dan inverse dari matriks pada rumus sebagai berikut. Oke, mari kita lanjutkan. Yang satu, mencari determinan dari matriks. Kita dapat menggunakan metode seharus didapatkan determinan dari matriks yaitu negatif 4. Yang kedua, kita mencari inverse dari determinan negatif 4, yang mana negatif 4 itu akan kongruen dengan 1 modulo 5. Sehingga untuk mencari inverse dari determinan matriks itu kita dapatkan yaitu dengan menggunakan inverse dari 1 modulo 5. Sehingga didapatkan inverse dari determinan yaitu 1. Yang ketiga, kita mencari adjoint dari matriks yaitu dengan menggunakan transpose dari kofaktor. Yang pertama, kita perlu mencari kofaktor dulu dengan menggunakan metode yang telah dipelajari pada aljabar linear, yang kemudian didapatkan kofaktor dari matriks yaitu 1, 1 negatif 3, 1 negatif 3, 1 negatif 3, 1, 1. Sehingga adjoint dari A atau transpose dari kofaktor yaitu 1, 1 negatif 3, 1 negatif 3, 1 negatif 3, 1, 1. Yang keempat, kita mencari inverse matriks dengan menggunakan rumus perkalian dari inverse determinan dikali adjoint matriks. Didapatkan A inverse akan kongruen dengan determinan inverse dikali adjoint A, yang mana determinan inverse itu 1 dan adjoint A yaitu sebagai berikut. Yang kemudian inverse matriks itu akan kongruen dengan 1, 1 negatif 3, 1 negatif 3, 1 negatif 3, 1, 1. Sehingga 1 akan kongruen dengan 1 pada modulo 5 dan 1 akan kongruen dengan 1 modulo 5 dan negatif 3 akan kongruen dengan 2 modulo 5 dan 1 akan kongruen dengan 1 modulo 5, negatif 3 akan kongruen dengan 2 modulo 5 dan 1 akan kongruen dengan 1 modulo 5, negatif 3 akan kongruen dengan 2 modulo 5, 1 akan kongruen dengan 1 modulo 5 dan 1 akan kongruen dengan 1 modulo 5, sehingga didapatkan bahwa A inverse dari matriks 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1 modulo 5 yaitu 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1 modulo 5.
Oke, we kita bilang I love you, tapi ngabal lagu, pakai bilang apa